Halo sahabat Ica, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Nih banyak teman-teman yang minta untuk dibuatkan video tentang ide kegiatan Ramadan yang menyenangkan di tahun 2024. Oke, ini saya buatkan ya buat teman-teman semua video tentang ide kegiatan Ramadan yang menyenangkan apa aja. Tapi sekali lagi saya ingatkan, video ini bukan untuk ditiru. Ide kegiatan ini bukan untuk ditiru ya teman-teman. Tapi teman-teman harus bisa membuatnya lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi. Ini hanya sebagai gambaran teman-teman saja. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, nyalain notifikasinya, like, dan share video ini supaya bermanfaat untuk orang banyak. Untuk di kalender pendidikan kita awal libur puasa itu di tanggal 12 Maret ya teman-teman. Ini juga mungkin berbeda ya dari lembaga satu dengan lembaga yang lain. Di lembaga saya libur itu hanya 1 hari, tanggal 12 Maret. Jadi ketika dihitung di kalender pendidikan, bulan yang aktif selama bulan Ramadan ini ada 4 minggu ya teman-teman. Di mana minggu pertama itu di tanggal 13, 14, 15 ya. Jadi awal masuk puasa Ramadan ya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk kegiatan di awal masuk yaitu di tanggal 13, 14, dan 15 atau bisa kita sebut di minggu pertama ya teman-teman. Apa aja sih kegiatan-kegiatannya? Oke teman-teman, untuk opening class di minggu pertama tanggal 13, 14, 15 kita bisa dimulai dengan sholat duha terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita mengenal doa niat puasa dan berbuka puasa. Kemudian kita bisa mengenalkan huruf hijaiyah, dan jangan lupa untuk diberikan kegiatan yang berkaitan dengan huruf hijaiyah yang kita ajarkan. Misalnya kita berikan kegiatan bermain puzzle, kemudian bermain menempel huruf hijaiyah, menggambar huruf hijaiyah, kemudian mengurutkan huruf hijaiyah, dan lain-lain. Jadi di awal masuk kegiatan Ramadan kita berikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih ringan terlebih dahulu ya teman-teman, sebagai pemanasan gitu. Untuk kegiatan di minggu kedua yaitu di tanggal 18 sampai 22 Maret di minggu kedua ya, kita lakukan kegiatan dengan opening class, yaitu dengan seperti biasa sholat duha, kemudian berdoa sebelum belajar, kemudian mengulang lagi doa niat puasa dan berbuka puasa yang sudah kita ajarkan di minggu yang lalu ya teman-teman. Kemudian mengenal doa-doa harian, mengenal surat-surat pendek atau Asmaul Husna dan Asmaul Husna, kemudian mengenal rukun Islam dan rukun iman, kemudian mengulang pengenalan huruf hijaiyah kembali yang sudah kita ajarkan di minggu pertama. Kemudian kita lakukan praktek wudhu, mengenal praktek wudhu dan sholat, praktek sholat, mengenal bacaan sholat dan zikir. Kemudian kita juga bercerita tentang Rasulullah. Nah, untuk kegiatannya apa saja? Misalnya kita berikan kegiatan menggunting huruf hijaiyah sebagai kegiatan mengingat materi yang sudah kita ajarkan di minggu lalu ya. Kemudian kegiatan menggunting mengurutkan kegiatan wudhu, praktek wudhu gitu. Kemudian kegiatan kolase huruf hijaiyah, kemudian menjepit urutan praktek wudhu, kemudian menggambar, kemudian kita ajak anak-anak untuk menonton video tentang teladan Rasulullah. Untuk mengurutkan kegiatannya per hari itu teman-teman bisa sesuaikan dengan lembaganya masing-masing ya. Ini saya hanya memberi contoh kegiatan selama 1 minggu, karena tidak mungkin kita ajarkan dalam 1 hari di banyak materi yang sudah saya tuliskan berikut gitu. Jadi misalnya di hari pertama di minggu kedua kita ajarkan berdoa sebelum belajar atau mengulang doa niat puasa dan berbuka puasa dulu dengan kegiatannya misalnya menggunting huruf hijaiyah terlebih dahulu. Kemudian di hari yang kedua misalnya kita ajak anak-anak untuk bercerita tentang teladan Rasul. Nah, kegiatannya kita ajak anak-anak menonton video Rasul dan seterusnya gitu. Jadi disesuaikan kegiatan opening class dengan kegiatan motoriknya disesuaikan ya, disamain gitu.
Untuk kegiatan di minggu ketiga yaitu di tanggal 25 sampai 28 Maret. Opening kelasnya misalnya dengan sholat duha, tetap ya ini saya kegiatan sholat duha kita ajak teman-teman kecil kita di minggu pertama sampai minggu terakhir KBM ya teman-teman, sholat duha tetap. Kemudian berdoa sebelum belajar, kemudian mengulang doa niat puasa dan buka puasa. Nah ini kan sudah kita ajarkan di minggu sebelumnya ya, di minggu kedua. Kemudian mengulang doa-doa harian, mengulang surat pendek, Asmaul Husna, kemudian mengulang rukun Islam dan rukun iman, kemudian mengulang pengenalan huruf hijaiyah kembali, kemudian mengulang bacaan sholat, kemudian mengulang praktek wudhu dengan tepuk. Nah, kalau tadi di minggu kedua kita mengenal praktek wudhunya dengan praktek ya teman-teman. Nah, kalau untuk di kegiatan minggu ketiga kita cuma mengingatkan aja dengan tepuk aja ndak apa-apa gitu, karena praktek wudhunya kita sudah laksanakan di minggu kedua. Nah, untuk kegiatan di minggu ketiga ini selama 1 minggu kita adain proyek membuat masjid ya dengan bermain di sentra main peran mikro. Nah, teman-teman pernah dengar sentra main peran mikro? Sentra bermain peran itu ada 2 jenis ya teman-teman, ada sentra bermain peran makro dan sentra bermain peran mikro. Di mana sentra bermain peran makro ini yaitu bermain peran yang sesungguhnya dengan alat-alat main berukuran sesungguhnya gitu. Jadi anak dapat menggunakannya untuk menciptakan dan memainkan peran-peran, misalnya bermain peran profesi dokter, maka alat yang digunakan itu adalah stetoskop, replika jarum suntik, buku resep, dan ballpoint gitu. Kalau misalnya kita bermain peran sebagai chef, nah di situ kita sediakan ada alat-alat sayuran, alat-alat masak, wajan gitu, kemudian alat-alat replika sayuran, replika buah-buahan kayak gitu. Nah itu namanya adalah sentra bermain peran makro. Nah, kalau sentra bermain peran mikro ini adalah kegiatan bermain peran dengan menggunakan bahan-bahan main yang berukuran kecil seperti rumah boneka lengkap dengan perabotannya dan orang-orangannya, sehingga anak dapat memainkannya, atau kita bisa sebut kalau anak bermain di sentra bermain mikro ini jadi anak itu kayak dalang teman-teman. Nah kita yang kelahiran 90-an kita pernah bermain yang namanya BP, yaitu baju permainan. Nah itu namanya kita sedang bermain di sentra main peran mikro. Nah, teman-teman sudah tahu kan perbedaan antara sentra bermain peran makro dan sentra bermain peran mikro. Nah, di minggu ketiga ini, saya mau ngajak murid-murid untuk membuat proyek di sentra bermain peran mikro. Nah, jadi selama 1 minggu ini kita atur aja ya waktunya. Nah, yang pertama di hari pertama di minggu ketiga ini kita identifikasi dulu nih di masjid itu ada apa aja, karena kita niatnya kan mau membuat proyek membuat masjid ya. Nah, identifikasi di masjid ada apa aja nih sama murid-murid. Di masjid itu ada mimbar misalnya, kemudian ada karpet, ada kamar mandi, ada sajadah, ada tempat sholat, ada tempat wudhu, kemudian ada imam, ada makmum, kemudian ada guru ngajinya bu, kemudian ada muridnya, ada anak-anak kecilnya gitu misalnya, dan lain-lain. Nah ini kita diskusikan dulu sama murid-murid ya teman-teman, misalnya bisa di hari pertama gitu. Kemudian untuk di hari selanjutnya, di hari kedua, misalnya kita ajak anak-anak untuk membuat proyek buat sajadah dulu gitu, atau kita bisa berikan pertanyaannya, kita hari ini mau buat apa dulu nih, mau bermain membuat proyek tentang masjidnya, kita mau buat sajadah dulu bu misalnya gitu. Nah kita di hari keduanya kita buat sajadah nih sama murid-murid ya, dari karton misalnya atau dari kardus, ditambah kain, ditempel kain kayak gitu. Kemudian untuk di hari kedua di hari ketiga misalnya kita buat mimbar nih sama murid-murid ya, bisa terbuat dari kardus juga atau dari karton, kemudian kita warnai, kita lipat-lipat sehingga jadilah bentuk mimbar yang mini ya, semi mini. Kemudian di hari keempat kita ajak teman-teman untuk membuat
karpet masjid misalnya gitu. Karpet masjid nih kita buat yuk dari apa? Dari karton atau dari daun-daunan, kemudian kita kasih manik-manik, misalnya kita kasih kaligrafinya atau tulisan, terserah anak-anak buat. Yang penting kita di sana kita fasilitasi bahan-bahan apa aja yang diperlukan gitu. Nah, di hari pertama itu selain mengidentifikasi, kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan di hari esok atau selama 1 minggu itu ya teman-teman. Nah, kemudian terakhir di hari kelima pokoknya kita siapkan misalnya sama anak-anak di hari kelima kita buat ruangan kamar mandi misalnya dan tempat sholatnya, atau kita buat orang-orangan nih imamnya, orang-orang imam kan laki-laki, kemudian makmumnya ada laki-laki, ada perempuan, ada dewasa, ada anak-anak, kita buat orang-orangannya. Pokoknya yang kita identifikasi itu kita buat di 1 minggu, di hari pertama sampai hari kelima ya teman. Jika teman-teman sekolahnya sampai hari Jumat, jika teman-teman sekolahnya sampai hari Sabtu, kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan ya. Yang kita identifikasi tadi kita buat di hari apa gitu sesuai kebutuhan. Nah teman-teman, untuk kegiatan di minggu keempat yaitu tanggal 1 sampai 5 April ya teman-teman, opening class masih sama seperti berdoa sebelum belajar, kemudian mengulang doa niat puasa dan buka puasa. Nah, kalau yang di minggu keempat ini tidak perlu banyak-banyak ya, karena minggu ketiga juga ini ulangan dari minggu kedua gitu. Jadi minggu keempat kita hanya yang seperlunya aja, seperti berdoa sebelum belajar gitu kita perlu, kemudian sholat duha, kemudian mengulang doa niat puasa, buka puasa ya, kemudian mengulang doa-doa harian dan mengulang surat-surat pendek dan Asmaul Husna misalnya. Dan jangan lupa kita juga lakukan tanya jawab atau diingatkan ya tentang tauladan Rasulullah seperti apa yang sudah kita lihat di video di minggu kedua gitu, supaya anak-anak tidak lupa karena ini minggu terakhir di bulan puasa kita KBM. Nah, kemudian untuk kegiatannya di minggu keempat tanggal 1 sampai 5 April itu apa saja di sentra main peran mikro. Nah, jika kegiatan di minggu ketiga tadi belum selesai ya, kita selesaikan nih di hari pertama misalnya, dan hari kedua di minggu keempat itu tanggal 1 dan tanggal 2 April ya teman-teman, kita selesaikan dulu. Atau sesuai kebutuhan lah, misalnya untuk membuat orang-orangan tadi misalnya belum selesai nih di minggu kedua, atau aduh membernya belum kita buat, nah kita buat di minggu keempat gak apa-apa, dikasih jeda ya di hari pertama dan hari kedua misalnya kita buat identifikasi tadi yang belum kita buat gitu. Kemudian setelah itu kita di tanggal 3, 4, 5, nah kita mulai nih main peran mikronya nih. Kita ajak anak-anak bermain peran di replika masjid yang sudah kita buat bersama. Biarkan mereka bermain peran ya. Siapa nih yang akan menjadi imamnya, siapa nih yang akan menjadi makmumnya, kemudian siapa nih yang mau jadi anak-anak, siapa yang mau jadi orang dewasa, siapa yang mau menjadi gurunya, guru ngaji, siapa yang mau menjadi muridnya, kayak gitu. Dan gunakan fungsi ruangan yang telah dibuat bersama supaya anak tahu nih kamar mandi itu fungsinya untuk apa, tempat wudhu itu fungsinya untuk apa, kayak gitu. Dan lakukan gantian peran ya teman-teman. Misalnya di tanggal 3 nih anak yang sudah jadi makmum misalnya, nah di hari keempat gitu, di tanggal 4-nya dia gantian untuk menjadi guru misalnya gitu. Jadi selama 3 hari ini tanggal 3, 4, 5, jadi anak memainkan perannya itu tidak dalam satu peran. Jadi setiap harinya kita ajak mereka untuk berganti peran supaya bisa merasakan, oh menjadi orang dewasa itu seperti ini, oh menjadi anak-anak itu harus seperti ini, oh menjadi guru ngaji itu harus seperti ini. Jadi semuanya bisa merasakan dan belajar bersama. Nah itu dia teman-teman sharing dari aku tentang ide kegiatan Ramadan yang menyenangkan dengan membuat proyek masjid bermain di sentra main peran mikro. Saya jamin anak-anak kita pasti bakalan senang bermain di sentra main mikro ya. Terutama kita dalam membuat perintilan-perintilan kecilnya untuk bermain di sentra main peran mikro itu waktu sangat terbatas dan tidak terasa gitu. Jadi kita pasti membutuhkan waktu yang lebih. Jadi semua yang kita rencanakan itu bisa aja kita ngulur waktu gitu. Jadi teman-teman harus sebisa mungkin untuk membuat perencanaan yang matang gitu. Membuat perencanaan yang disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan di lembaganya masing-masing.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. See you on the next video.